Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asep Yoga Firmansyah dengan NIM 2404010202128 dari kelas IF 203. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis regresi linear sederhana dengan studi kasus tentang pengaruh jumlah iklan terhadap jumlah klik pada aplikasi mobile. Melalui video ini, saya mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Ibu Dr. Silvana Syah, SSI MSI. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis mulai dari identifikasi variabel, perumusan model regresi, interpretasi koefisien, visualisasi data, serta uji asumsi klasik dalam regresi linear. Harapannya, materi ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan antara variabel dapat dianalisis secara kuantitatif. Pada slide selanjutnya ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang dianalisis. Variabel bebas atau independent variable adalah jumlah iklan yang ditampilkan pada aplikasi mobile. Sedangkan variabel terikat atau independent variable adalah jumlah klik yang diterima dari pengguna terhadap iklan tersebut. Dengan demikian, kita mengetahui apakah peningkatan jumlah iklan yang tampil akan memengaruhi jumlah klik yang diterima. Selanjutnya, rumus regresi linear sederhana. Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model regresi linear sederhana dengan rumus dasar Y sama dengan A tambah B X tambah E, di mana Y merupakan klik, X jumlah iklan yang ditampilkan, dan A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan E adalah error atau residu. Model ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh jumlah iklan terhadap jumlah klik. Selanjutnya, interpretasi koefisien. Sebagai contoh, apabila hasil dari model regresi adalah Y sama dengan 5 tambah 0,8X, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika tidak ada iklan yang ditampilkan, atau X sama dengan 0, maka diprediksi tetap akan ada 5 klik. Kemungkinan berasal dari pengguna yang secara organik mengklik iklan. Koefisien sebesar 0,8 menunjukkan berasal dari pengguna, menunjukkan bahwa setiap tambahan satu iklan akan menambahkan jumlah klik sebesar 0,8 klik. Selanjutnya, contoh data dan visualisasi. Sebagai ilustrasi, digunakan data simulasi sebagai berikut. Jumlah iklan sebanyak 10, 20, 30, 40, 50. Atau kita bacanya seperti ini. Jumlah iklan sebanyak 10 memiliki klik 12, yang 20 18, 30 26, 40 32, 50 40. Visualisasi scatter plot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara X dan Y, yang kemudian ditambahkan garis regresi dengan fitur fit line at total di SPSS. Garis regresi ini memperlihatkan kecenderungan linear antara iklan dan klik. Uji asumsi klasik normalitas. Langkah selanjutnya adalah
menguji asumsi normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi terdistribusi normal. Uji yang digunakan adalah Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik linearitas. Uji linearitas bertujuan memastikan bahwa hubungan antara variabel X dan Y adalah linear. Pengujian dilakukan melalui analisis ANOVA linearitas. Kriteria yang digunakan adalah nilai signifikansi linearitas harus kurang dari 0,05 dan nilai deviasi dari linearitas harus lebih dari 0,05. Jika terpenuhi, maka model linearnya dapat digunakan. Yang selanjutnya, uji asumsi homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas bertujuan mengetahui apakah error memiliki varian yang sama di seluruh nilai X. Pengujian dilakukan dengan membuat scatter plot antara nilai prediksi, Z-pred, dan residual Z-resid. Jika pola sebar titik acak dan merata, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Namun jika membentuk pola tertentu seperti corong, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan mengetahui apakah terdapat korelasi antara error pada observasi yang berdekatan. Digunakan nilai Durbin Watson dalam uji ini. Nilai yang berdekatan 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Nilai kurang dari 1,5 mengidentifikasi autokorelasi positif, sedangkan lebih dari 2,5 mengindikasi autokorelasi negatif. Dan terakhir, pada kesimpulan akhir tentunya, kesimpulan dari analisis ini adalah apabila nilai signifikansi dari uji regresi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa jumlah iklan yang ditampilkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah klik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penambahan jumlah iklan bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah klik di aplikasi mobile. Nah, seperti itu. Mungkin cukup demikian penjelasan presentasi mengenai analisis regresi linear sederhana. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru terkait penerapan analisis regresi dalam dunia nyata, khususnya dalam konteks digital marketing dan aplikasi mobile. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.